teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Ria Amelia dari jurusan Ilmu Pemerintahan semester 3 dengan NIM 0097. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari esai saya mengenai disparitas pendapatan daerah studi kritis terhadap ketimpangan sumber-sumber keuangan di Provinsi Papua. Jangan lupa nonton terus ya. Bye-bye. And I was running far away. Would I run off well someday? Nobody knows. Indonesia merupakan negara yang kaya akan dengan sumber daya alamnya. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki keindahan alam yang beragam. Sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, mengakibatkan Indonesia menghadapi permasalahan yang sangat krusial mengenai adanya ketimpangan dan juga pemerataan. Permasalahan ini banyak disebabkan karena adanya disparitas pendapatan daerah atau ketimpangan pendapatan daerah di setiap wilayah di Indonesia. Secret to myself, I've been putting sorrow on the Disparitas merupakan tantangan yang serius yang menghantui pembentukan daerah di Indonesia, terutama disparitas pendapatan daerah yang memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat di dalam suatu daerah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya negara Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana Indonesia memiliki 17.000 pulau yang memang terdiri dari beberapa pulau-pulau yang memang terpisah, sehingga permasalahan terkait disparitas menjadi permasalahan pokok yang sampai saat ini masih belum mendapatkan adanya solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Disparitas pengelolaan keuangan daerah merupakan permasalahan yang krusial yang kerap kali menghantui adanya pemerintahan daerah di Indonesia. Kurang mampunya pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan menentukan skala prioritas dalam pendapatan daerah mengakibatkan daerah tersebut mengalami disparitas ataupun ketertinggalan dan juga kesenjangan. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang krusial yang membutuhkan adanya solusi yang efektif. Ketimpangan atau disparitas pendapatan daerah di Indonesia memang masih menjadi permasalahan yang masih diperbincangkan di masyarakat, terutama di era saat ini atau di era reformasi dan berkembangnya teknologi dan informasi. Pengelolaan keuangan daerah atau PAD merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan daerah karena dapat menunjukkan adanya kemampuan ataupun kapasitas dari daerah dalam menghasilkan sumber-sumber pendapatan daerah seperti retribusi ataupun pajak. Permasalahan terkait ketimpangan yang terjadi ini ditunjukkan melalui beberapa fakta di lapangan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang masih menghadapi permasalahan yang cukup krusial terkait ketimpangan pengelolaan daerah ataupun pendapatan daerah. Ketimpangan tersebut tercermin di beberapa daerah, salah satunya adalah jika kita lihat pada data dari Badan Pusat Statistik bahwasannya DKI Jakarta yang merupakan kota yang maju memiliki pendapatan daerah mencapai dari 50 triliun pada tahun 2023. Sedangkan Indonesia bagian timur yang memang mengalami disparitas itu seperti Nusa Tenggara Timur mengalami adanya ketimpangan yang cukup signifikan dan juga mencolok, yakni PAD NTT itu kurang dari 1 triliun pada tahun 2023. Hal ini tentunya menunjukkan adanya ketimpangan yang terlihat jelas pada baik itu pembangunan nasional, karena kan seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya pengelolaan daerah akan selalu berkaitan dengan adanya pembangunan daerah. Maka ketimpangan tersebut membawa dampak yang signifikan baik dari pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan daerah yang ada di NTT tersebut, baik pelayanan, pendidikan, dan juga kesehatan. Data dari BPS tersebut menunjukkan adanya ketergantungan pemerintah daerah yang tertinggal terhadap transfer dana pusat yang pada akhirnya mengakibatkan daerah tersebut terhambat dalam bidang pembangunan. Peliknya permasalahan tersebut diakibatkan kurang mampunya daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang dilatar belakangi oleh rendahnya SDM. Ketergantungan daerah pada transfer dana dari pusat menjadi permasalahan yang semakin memperburuk adanya disparitas pendapatan daerah di Indonesia. Berdasar pada data yang diungkapkan BPS menyatakan bahwa banyak daerah masih mengalami ketergantungan transfer dana dari pusat, salah satunya adalah daerah Papua yang diangkat dalam penelitian ini.
Papua memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun sayangnya, Papua menghadapi permasalahan yang cukup krusial terkait adanya belum optimalnya pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam itu. Ketergantungan tersebut tercermin dari data yang dijelaskan oleh BPS bahwasanya Papua ketergantungan 70% anggaran daerah masih berasal dari adanya alokasi umum, dana alokasi umum atau DAU, dan juga dana alokasi khusus atau DAK. Adanya ketergantungan tersebut membawa dampak buruk yang cukup signifikan seperti yang terjadi di Papua, yaitu yang dimana infrastruktur di Papua masih belum memadai karena adanya ketergantungan dana dari transfer pusat yang pada akhirnya tidak mengakomodasi semua kebutuhan di daerah tersebut. Kurang mampunya daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pemasukan atau sumber pendapatan daerah, sehingga ketergantungan tersebut mengakibatkan daerah tidak memiliki kreativitas dalam mengembangkan adanya potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Kurangnya kesadaran pemerintah daerah serta rendahnya SDM dalam menentukan skala prioritas pada akhirnya semakin memperburuk adanya masalah disparitas tersebut. Selain permasalahan mengenai ketergantungan dan juga transfer dana dari pusat, kurangnya SDM menjadi permasalahan dasar dari adanya disparitas daerah ataupun disparitas pengelolaan keuangan daerah dan juga pendapatan daerah. Fakta ini pada akhirnya diperkuat oleh data yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik bahwasannya indeks pembangunan manusia antara daerah yang memiliki pendapatan daerah yang lebih tinggi dengan pendapatan daerah yang rendah itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Salah satunya adalah yang terjadi antara DKI Jakarta dan juga daerah yang ada di Papua, di mana DKI Jakarta memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 81,60% yang termasuk ke dalam kategori tinggi. Sedangkan Papua itu hanya mencapai 60,44% yang masuk ke dalam kategori rendah. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang sangat krusial untuk segera diatasi atau diberikan solusi mengenai adanya disparitas yang menjadi tantangan pemerintahan daerah di era saat ini. Maka tulisan ini akan menyelisik secara mendalam bagaimana faktor penyebab dari disparitas tersebut, mengapa disparitas itu terus terjadi meskipun desentralisasi fiskal sudah diterapkan, dan apa sebenarnya hubungan antara disparitas dengan kesejahteraan masyarakat. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ria Amelia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pembahasan dari esai saya mengenai disparitas pendapatan daerah. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang disparitas pendapatan daerah di wilayah Papua. Papua merupakan daerah yang berada pada bagian Indonesia Timur yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Provinsi Papua memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah seperti sumber daya mineral yang bernilai tinggi, bahkan juga hasil hutan yang bernilai besar. Bukan hanya itu, sumber daya alam seperti sungai juga menjadi salah satu potensi besar dalam menjadi pembangkit listrik, bahkan potensi-potensi lainnya seperti keindahan alam yang ada di Provinsi Papua. Namun, sayangnya di tengah adanya kelimpahan sumber daya alam tersebut, Papua belum bisa memaksimalkan secara optimal sumber daya alam yang mereka miliki. Kekayaan alam yang ada di Papua bukan hanya meliputi hasil tambang ataupun mineral, tetapi juga meliputi flora dan fauna yang beragam dan menarik wisatawan yang datang. Namun lagi-lagi, sayangnya infrastruktur dan juga rendahnya sumber daya manusia di sana pada akhirnya memperparah dan memperburuk adanya disparitas ataupun ketertinggalan serta kesenjangan yang terjadi di wilayah Papua. Hal ini tentunya tercermin dalam kondisi sosial yang ada di Provinsi Papua. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2024, Provinsi Papua memiliki persentase penduduk miskin yang sangat tinggi, yakni mencapai 26,03%. Bahkan juga tingkat pengangguran di sana masih sangat relatif tinggi. Berdasar pada data BPS tahun 2021, Papua masih menempati angka 3,35% pengangguran terbuka yang tentunya lebih besar daripada daerah lainnya. Salah satu daerah yang mengalami disparitas secara besar-besaran itu adalah daerah Papua, khususnya Provinsi Papua. Di era reformasi memang sudah diberlakukan adanya otonomi daerah yang memberikan kebebasan terhadap daerah untuk mengelola potensi daerah. Namun sayangnya yang terjadi di Provinsi Papua adalah semakin meningkatnya disparitas disebabkan oleh beberapa faktor. Disparitas tersebut tercermin dari beberapa hal. Yang pertama adalah disparitas pengelolaan pendapatan daerah yang pada akhirnya berdampak pada infrastruktur, pendidikan, bahkan juga pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Papua. Mereka harus menempuh jurang lembah bukit untuk mendapatkan adanya pelayanan. Kerap kali mereka mendapatkan ketidakadilan dalam pelayanan publik karena adanya ketimpangan dan kesenjangan tersebut. Menurut Dikiani dalam Hartono tahun 2008, distribusi pendapatan yang mengalami kesenjangan dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah distribution of income atau ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Biasanya ketimpangan ini terjadi karena adanya perbedaan pendapatan dari
setiap masyarakat. Yang kedua adalah regional income disparities atau ketimpangan yang terjadi antar daerah atau wilayah. Biasanya hal ini terjadi karena adanya ketidakmerataan sumber daya alam dan adanya perbedaan sumber daya alam di setiap daerah. Adanya perbedaan sumber daya manusia juga melatar belakangi adanya ketimpangan ini. Lalu yang ketiga adalah ketimpangan urban rural income disparities atau ketimpangan antara pedesaan dan juga perkotaan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya antara desa dan juga perkotaan, biasanya daerah perkotaan memiliki pendapatan yang cukup besar dibandingkan dengan daerah pedesaan, sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan, bahkan perbedaan yang sangat signifikan antara pendapatan daerah di pedesaan dan juga pendapatan daerah kota. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya disparitas pendapatan daerah. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Biasanya daerah yang memiliki PAD yang besar adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti di bidang minyak, gas, bahkan hasil tambang. Sedangkan daerah miskin kebanyakan memiliki SDA yang rendah dan juga hanya bergantung pada alokasi dari pusat. Lalu yang kedua adalah ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur ini merupakan permasalahan yang sangat krusial. Salah satunya adalah di Papua. Adanya keterbatasan infrastruktur ini memperburuk adanya disparitas dan juga adanya disparitas pendapatan daerah karena potensi daerah tidak dapat didistribusikan secara optimal karena adanya keterbatasan infrastruktur. Lalu yang ketiga yaitu permasalahan yang paling krusial yang mendasari adanya permasalahan disparitas, yakni adalah rendahnya sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tentunya diperburuk adanya kurangnya sumber daya manusia yang melatar belakangi adanya permasalahan disparitas di Papua. Rendahnya sumber daya manusia yang ada di Indonesia menyebabkan mereka tidak mampu untuk mengelola keuangan daerah dan juga tidak mampu untuk menentukan skala prioritas dari keunggulan daerah tersebut yang pada akhirnya menyebabkan terbentuknya ketergantungan daerah terhadap dana alokasi pusat. Disparitas erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, terutama disparitas pendapatan antar daerah. Disparitas membawa dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, sehingga sangat berhubungan dengan adanya kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Contoh nyatanya kita dapat lihat pada Provinsi Papua, di mana disparitas pendapatan daerah menjadi permasalahan yang krusial. Meskipun sudah ada dana alokasi khusus ataupun dana alokasi umum, Provinsi Papua masih menghadapi permasalahan yang cukup krusial terkait disparitas yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan dan juga pengangguran, serta adanya rendahnya kesejahteraan masyarakat di sana. Disparitas pendapatan daerah ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pembangunan suatu daerah, khususnya adalah daerah Papua. Disparitas ini membawa dampak yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, baik di bidang pendidikan dan juga pelayanan publik. Bahkan, Papua menjadi salah satu daerah yang mengalami adanya disparitas. Dampak dari disparitas tersebut, Papua seringkali mengalami adanya ketimpangan pada bidang infrastruktur dan juga pelayanan. Selain itu, disparitas juga membawa dampak buruk terhadap urbanisasi yang terjadi antara daerah miskin dan juga daerah kaya. Urbanisasi besar-besaran ini membawa dampak buruk, di mana Papua mengalami urbanisasi yang sangat besar. Kenyataan ini diperkuat oleh data dari BPS yang menyatakan bahwa Papua memiliki kepadatan penduduk hanya sebesar 10 jiwa per kilometer persegi, berbanding terbalik dengan Pulau Jawa. Maka untuk mengatasi adanya permasalahan tersebut, ada beberapa langkah yang memang harus dilakukan. Yang pertama adalah dengan membuat kebijakan yang lebih berfokus pada pengembangan daerah yang melibatkan kebijakan agar transfer dana dapat dibuat lebih memprioritaskan kepentingan pembangunan dengan menentukan skala prioritas pada aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik. Langkah yang kedua yaitu adalah pengembangan sumber daya dengan melakukan penguatan pada kelembagaan agar pengelolaan keuangan dapat dioptimalkan pada bidang-bidang strategis seperti pariwisata, UMKM, dan pengembangan pendapatan daerah lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah transparansi dan juga akuntabilitas. Penting untuk daerah menerapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dengan memanfaatkan adanya e-government untuk pemerintah pusat memantau secara real time bagaimana pengeluaran dan pemasukan demi untuk mencapai optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Langkah yang terakhir itu adalah meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah melalui pendidikan ataupun pelatihan yang memberikan pengarahan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam agar dapat dioptimalkan untuk mengatasi disparitas. Kesimpulannya, teman-teman, disparitas pendapatan daerah ini merupakan faktor krusial yang menjadi tantangan serius pemerintah daerah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya perbedaan sumber daya manusia, lalu yang kedua adanya infrastruktur yang kurang memadai, dan yang ketiga itu adalah sumber daya manusia dan juga pengelolaan keuangan yang belum optimal yang dilakukan di daerah Papua tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan optimalisasi kebijakan agar lebih mengarah pada kebijakan yang pro terhadap pengelolaan keuangan yang lebih dioptimalkan pada bidang strategis khusus seperti pelayanan dan juga adanya peningkatan kemampuan pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan juga kesadaran untuk dapat menentukan pendapatan daerah lebih kreatif lagi, dan juga dengan
meningkatkan adanya transparansi dan akuntabilitas agar disparitas pengelolaan keuangan daerah ataupun pendapatan daerah ini dapat segera dientaskan dengan baik di Indonesia.